Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Givari Yusuf Adrian, NPM 1901020003 akan menjelaskan materi tentang akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, pengertian akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pengertian ini juga dapat melingkupi penganalisisan atas laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, yaitu tentang ekonomi organisasi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Layaknya organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi LSM juga dapat tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi tersebut dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di lingkup LSM. Akuntansi LSM merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang lengkap maupun akuntansi secara sederhana sekalipun. Selanjutnya, ruang lingkup akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh Indonesia. Selama ini, aktivitas LSM lebih banyak berupa program-program bantuan dan layanan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang lemah. Sebagai konsekuensi dari pemberian layanan sosial itu, LSM menggalangkan program-program bagi proses pemberdayaan atau dengan upaya menciptakan swadaya, kemandirian, dan otonomi, sehingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran layanan sosial LSM memang mencakup upaya penyadaran kelompok sasarannya agar memahami hak-haknya selain kewajiban sebagai warga negara. Pengelolaan SLM ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan seluruh kegiatan di dalam sebuah LSM. Dan setelah itu, mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak akan pernah ditinggalkan dalam melaksanakan seluruh aktivitas LSM tersebut. Dalam konteks idealita, secara umum tidak ada satu LSM pun yang bertujuan tidak jujur, melanggar amanah, maupun lari dari tanggung jawab. Apabila program sudah dijalankan, maka pelaksanaan harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Jadi, seluruh aspek dalam pengelolaan LSM menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab program atau pelaku organisasi. Materi selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Di antara lembaga publik lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain-lain, penerapan akuntansi dalam LSM sedikit berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena lingkungan yang mempengaruhi LSM berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi LSM yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba serta organisasi lainnya yang profit oriented dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, dan anggarannya. Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai. Terlepas dari konsep idealita dan realitanya, organisasi LSM tidak bertujuan memperoleh laba tetapi memberikan pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang terkait dengan pemberian dana oleh sebuah lembaga donor yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi kegiatan rutin dalam LSM bersangkutan. Meskipun tujuan utama LSM adalah pemberdayaan masyarakat, namun tidak berarti bahwa LSM sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Hal ini tergantung pada kondisi organisasi bersangkutan. Misalnya, apabila organisasi tidak mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti, maka kebutuhan akan daya dukung untuk melakukan pemberdayaan baik berkembang selaras dengan target keuangan. Secara kelembagaan, organisasi LSM juga berbeda dengan organisasi lainnya. Walaupun sama-sama organisasi publik, struktur organisasi ini tidak terlalu formal, namun biasanya ada seseorang atau aktivis senior yang memimpin. Pihak yang berpengaruh ini biasanya berpeluang sangat besar dalam mengarahkan kebijakan dan pengelolaan organisasi. Materi selanjutnya yaitu tujuan akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Seperti halnya dengan akuntansi organisasi publik lainnya, akuntansi LSM terkait dengan 3 hal pokok, yakni penyediaan informasi, pengendalian pengelolaan, dan akuntabilitas. Bagi LSM yang bersangkutan, informasi akuntansi akan digunakan dalam proses pengendalian pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi dalam LSM adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu kegiatan serta lokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian pengelolaan. Kemudian memberikan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelola secara tepat dan efektif program beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, di samping untuk melaporkan kepada publik atau lembaga pemberi dana hasil operasi organisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi LSM, sebuah jawaban atas tuntutan reformasi. Prinsip good governance atau tata pemerintah yang baik pada umumnya diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Dalam konteks LSM, kata publik mengacu kepada masyarakat sebagai sasaran program LSM. Pelaksanaan good governance memiliki beberapa prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, responsivitas atau daya tanggap, kesetaraan, efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan pengawasan. Dari keseluruh prinsip tersebut, kesemuanya dapat diperankan oleh akuntansi LSM. Untuk menciptakan good publik masyarakat maupun good corporation governance di LSM, diperlukan perubahan pada organisasi penyelenggaranya. Bentuk perubahan ini bukan hanya identik dengan format organisasi, tetapi lebih pada alat-alat yang digunakan dalam mendukung berjalannya organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Definisi partai politik. Pengertian partai politik disebutkan secara khusus dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat
bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan aktivitas organisasinya, partai politik terikat dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata cara pembentukan partai politik termasuk syarat-syarat pembentukannya dapat dilihat dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di mana terdapat ketentuan mengenai kepengurusan partai politik, larangan dan sanksi yang harus diikuti oleh partai politik. Tujuan partai politik. Pendirian partai politik sesuai dengan aturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Fungsi dan peran partai politik. Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, partai politik berfungsi untuk mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi politik masyarakat dalam rangka melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Yang kedua, partai politik berfungsi menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik yang mana partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga, partai politik berfungsi untuk membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Partai politik merupakan juga sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen politik dengan mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk dalam kegiatan politik dalam rangka memperluas partisipasi politik masyarakat. Yang keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik dengan mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Karakteristik aktivitas partai politik. Pada dasarnya, aktivitas politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandat dari konstituennya dengan cara-cara yang demokratis. Untuk itu, partai politik memiliki karakteristik utama, yaitu faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Tujuan akhir dari partai politik adalah mendapatkan mandat dan konstituennya untuk memegang kekuasaan lewat cara-cara demokratis, yaitu lewat pemilihan umum. Dengan demikian, partai politik dapat menempatkan anggota maupun kadernya di parlemen, legislatif, atau di pemerintahan eksekutif, dan mereka melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya sesuai dengan ideologi yang dianutnya serta program-program yang telah dibuatnya. Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik akan memiliki dampak yang sangat luas terhadap harkat hidup orang banyak. Dengan demikian, partai politik harus sangat berhati-hati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah demi masyarakat banyak. Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang direbut lewat pemilihan umum. Seperti halnya organisasi nirlaba, maka partai politik mempunyai mekanisme keorganisasian yang memerlukan mekanisme dan manajemen seperti halnya organisasi nirlaba lainnya. Perangkat organisasi umum pasti ada dalam partai politik. Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatan di antara lainnya adalah satu, sekretariat. Sekretariat ini ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin. Rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai kongres yang menentukan kepemimpinan biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu. Juga ada rapat kerja baik di tingkat nasional, daerah, cabang, atau ranting.
Ketiga, kegiatan pencarian dana. Karena partai politik tidak boleh memiliki badan usaha dan tidak boleh memiliki saham, maka cara-cara pencarian dana politik adalah lewat sumbangan-sumbangan pribadi dari anggota, sumbangan yang sah menurut hukum seperti dari perusahaan atau kegiatan-kegiatan khusus yang dikoordinasi untuk pencarian dana. Yang keempat, kegiatan kampanye. Kegiatan-kegiatan dalam kampanye ini antara lain perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden, rapat akbar, iklan di media massa seperti televisi, radio, koran, atau majalah, pembuatan poster, pembuatan bendera. Yang ke-8, kekayaan partai. Kekayaan partai bisa berbentuk gedung, kantor, kendaraan, alat-alat kantor, dan lain-lain. Kekayaan ini bisa didapat dari hibah. Saya Asmia Salsabila NPM 1901020038 akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, peran dan fungsi akuntansi bagi pihak internal. Yang kedua, peran dan fungsi akuntansi dalam pihak eksternal partai politik. Untuk pihak internal dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ketua partai politik. Ketua partai politik menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha menentukan tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan informasi akuntansi seperti menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli untuk beberapa persediaan ATK yang harus ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu staff. Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Staf juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan organisasi dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat partai politik sebagai cermin akuntabilitas publik dan miniatur pelaksanaan administrasi publik di tingkat lokal atau nasional. Yang ketiga yaitu anggota. Perbedaan anggota dengan staf adalah pada sifat keaktifannya dalam partai politik. Staf merupakan anggota partai politik yang ikut mengurusi operasionalisasi partai politik. Staf merupakan bagian dari struktur pengurus partai politik. Sedangkan anggota adalah orang yang menjadi bagian dan pendukung partai politik, tetapi belum tentu masuk menjadi pengurus partai politik. Jadi, staf sudah pasti menjadi anggota partai politik, sementara anggota belum tentu menjadi staf partai politik. Pihak eksternal dibagi menjadi 5. Yang pertama, donatur. Donatur berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas pihak eksternal. Para donatur juga ingin mengetahui laporan keuangan atas dana yang telah diberikan untuk partai politik. Partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasian masyarakat secara politik. Yang kedua, supplier atau pemasok atau kreditur. Supplier atau kreditur tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkannya untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, konsiteun atau basis massa. Adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel akan mendukung simpati masyarakat dan akan dapat menepis isu miring bahwa partai politik hanya akan sewaktu pemilu dan setelah pemilu kembali melupakan rakyat. Yang keempat, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK berkepentingan untuk memeriksa atau mengaudit laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana amanat dari PP nomor 5 tahun 2009 pasal 14 ayat kedua. Dan yang kelima, yaitu pemerintah pusat atau daerah. Pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk menerima laporan pertanggungjawaban partai politik yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Tinjauan terhadap PSAK nomor 45 dan kebutuhan standar akuntansi untuk partai politik. Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kapannya, mengelola dana, dan tertib dalam pembelanjaannya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang atau money politik. Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat atau konsiteun yang memilihnya atau lebih dipengaruhi oleh orang atau kelompok kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut. Untuk itu, pelaporan akuntansinya dalam pelaporan keuangan mengacu pada PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PSAK nomor 45 antara lain yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan aktivitas, yang ketiga, laporan perubahan dalam aset neto atau ekuitas, dan yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan.
Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik pasal 14 mensyaratkan kepada partai politik untuk menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan tersebut dan telah diaudit oleh BPK. Begitu juga menurut peraturan KPU nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota serta calon anggota DPD tahun 2009 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa laporan dana kampanye partai politik tahun 2009 merupakan bagian dari laporan keuangan partai politik. Sebenarnya, kedua laporan tersebut merupakan bagian dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan partai politik. Namun, kedua laporan tersebut merupakan amanat aturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh partai politik. Jika tidak dilaksanakan, partai politik akan terkena sanksi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK nomor 45 belum cukup untuk memenuhi kebutuhan partai politik. 3 pendapat terkait penerapan PSAK nomor 45 sebagian standar akuntansi keuangan partai politik menurut Haflid 2008. Yang pertama, PSAK nomor 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan atau pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK nomor 45 tersebut. Yang kedua, standar akuntansi keuangan khusus partai politik tidak perlu dibuat tetapi dapat melakukan modifikasi PSAK nomor 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. Yang ketiga, standar laporan keuangan khusus untuk partai politik perlu dibuat. Hal ini dikarenakan karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Partai politik memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan, dan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan. Perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dan partai politik. Untuk organisasi nirlaba, undang-undangnya yayasan. Untuk partai politik, undang-undangnya partai politik dan undang-undang pemilu. Untuk organisasi nirlaba tidak ada batasan penyumbang, sedangkan partai politik ada batasan penyumbang. Untuk organisasi nirlaba tidak ada batasan maksimum jumlah sumbangan, sedangkan partai politik ada batasan maksimum jumlah sumbangan. Untuk organisasi nirlaba tidak ada kewajiban untuk melaporkan hasil daftar penyumbang atau terutama untuk individu, sedangkan partai politik harus ada daftar penyumbang, itu wajib dilaporkan. Untuk organisasi nirlaba, hasil kegiatannya berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum, sedangkan partai politik hasil kegiatannya berupa kekuasaan politik. Untuk organisasi nirlaba, akuntabilitasnya berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik, sedangkan partai politik akuntabilitasnya berupa bersih dari politik uang, kepatuhan pada hukum, dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyatnya. Dan untuk organisasi nirlaba, kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa atau produk sosial yang dihasilkan, sedangkan untuk partai politik kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkan dalam pemilu. Dan yang terakhir, untuk organisasi nirlaba, kecuali untuk organisasi masyarakat pada umumnya, organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik, sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibandingkan partai politik. Sedangkan untuk partai politik merupakan organisasi politik, sehingga kebutuhan politik untuk memenuhi kinerja partai politik lebih besar dibandingkan dengan organisasi nirlaba lainnya. Akuntabilitas partai politik. Karakteristik organisasi nirlaba tidak sama dengan karakteristik partai politik, sehingga standar laporan keuangannya pun tidak bisa sama. Laporan yang dihasilkan PSAK nomor 45 menyajikan laporan kepada pengurus organisasi, donatur, kelompok dampingan, dan publik mengenai kinerja organisasi yang berkenaan dengan jumlah dana yang diterima dan jumlah kegiatan yang dilakukannya. Akuntabilitas organisasi nirlaba di sini lebih banyak diarahkan pada apakah organisasi tersebut telah menjalankan manajemen organisasi yang baik. Dalam hal ini, keuangan dan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan yang lain adalah apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang seimbang dengan dana yang dikeluarkan. Akuntabilitas dari partai politik ini diukur dari kepatuhannya terhadap undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, serta apakah ada konflik kepentingan di dalam manajemen dan keuangan partai politik yang bersangkutan. Kegiatan partai politik berhubungan dengan menarik minat warga negara sebanyak-banyaknya untuk memilih partai politik tersebut atau dalam bentuk kampanye, dengan melakukan pendidikan politik bagi warga negaranya dan aktivitas partai politik lainnya di luar kampanye. Sehingga laporan kegiatan partai politik yang dilaporkan adalah bagaimana menjalankan amanat rakyat yang telah dipilihnya. Laporan keuangan kemudian memberikan informasi kepada publik bagaimana partai politik itu dijalankan dan apakah ada dominasi kelompok tertentu pada partai tersebut yang diakibatkan oleh dominasi keuangan tersebut di dalam partai atau di luar partai. Partai politik harus menunjukkan kepada publik bahwa dirinya bersih dan bebas dari politik uang, korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Aturan-aturan yang mengatur partai politik membatasi jumlah sumbangan dan sumber sumbangan serta mewajibkan seluruh penyumbang dilaporkan kepada publik. Hal-hal seperti ini tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba, misalnya Undang-Undang Yayasan. Selain informasi mengenai kemungkinan konflik kepentingan dan politik uang, laporan keuangan partai politik juga menunjukkan apakah partai tersebut merupakan partai yang patuh dan hormat pada aturan-aturan hukum yang mengaturnya.
Kepatuhan ini penting karena bagaimana mungkin sebuah partai politik dapat menjalankan kekuasaan negara apabila dia sendiri tidak mematuhi dan menjalankan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga kepatuhan ini merupakan sebuah laporan tersendiri yang harus dikemukakan oleh auditor dalam laporan keuangan partai politik mengenai konflik kepentingan, dan kepatuhan ini tidak diatur dalam PSAK nomor 45. Berdasarkan perbedaan karakteristik yang telah disebutkan di atas, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, maka diperlukan standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian, laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki referensi, dan dapat diandalkan, serta memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang baik dapat dipergunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, penyumbang, kreditur, dan publik dalam memberikan penilaian, memonitor, dan mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya. Secara khusus, tujuan untuk pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan partai politik. Pedoman akuntansi khusus untuk partai politik akan diperlukan terutama untuk mencatat pos-pos berikut. Yang pertama, dana bantuan pemerintah. Dana bantuan yang berasal dari pemerintah sepenuhnya berlaku standar akuntansi pemerintah atau untuk pertanggungjawaban dan penggunaan dana pemilu yang diterima melalui KPU. Bisa saja laporan penggunaan dana tersebut menggunakan SAP yang dibuat oleh KPU. Selama ini, ada konsensus atau peraturan yang mengatur. Karena sumber dana dari bantuan pemerintah cukup besar perannya untuk partai politik, maka perlu adanya penegasan bahwa prosedur anggaran dan pembendaharaan berlaku penuh dalam pertanggungjawaban dan penggunaan dana tersebut. Sedangkan untuk sumber dana dari pihak lain akan dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Artinya, dana yang diterima oleh APBN melalui KPU harus dipertanggungjawabkan yang sudah baku. Misalnya, bantuan dana yang bersifat langsung parpol atau partai politik harus bisa menunjukkan bukti-bukti, sedangkan yang bantuannya bersifat blok atau sesudah dana tersebut digunakan oleh partai politik harus menyampaikan laporan, misalnya model uang yang harus dipertanggungjawabkan atau model pembayaran secara langsung. 2. Laporan partai politik. Laporan partai politik tergantung peruntukannya, artinya partai politik harus menyampaikan laporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk dana kampanye bersumber dari APBD atau Pemda dan APBN melalui KPU atau pemerintah pusat. Dalam laporan partai politik, penyaluran dana dari Dewan Pemimpin Pusat atau DPP dan Dewan Perwakilan Daerah dan DPD yang berasal dari sumber dana dalam laporan pertanggungjawaban harus tergambar dengan jelas tersebut penggunaannya oleh DPD atau bukti diserahkan. Atau laporan keuangan konsolidasi. Sementara bantuan dalam bentuk natura atau fasilitas harus disesuaikan dengan nilai pasar yang tergambar dalam laporan KPU kepada pemerintah. Laporan partai politik juga harus terperinci untuk apa saja dana bantuan dari pemerintah itu, apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bantuan ini mengandung dua aspek. Yang pertama, uang dalam laporan keuangan tergambar jumlah uang yang diterima dan penggunaannya. Yang kedua, barang atau jasa dalam laporan neraca tersebut sesuai dengan nilai uang barang dan jasa tersebut.